Wajah Mbak Tato dan Mas Sakmi ini emang legend sekali ya. Para Serabi Lempit Mania pasti udah gak asing kan dengan kehadiran mereka berdua. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi itu mereka bukan pasangan suami istri loh, gengs. Di scene berikutnya ketika Jung-i sedang masak telur bulat, barulah kita tahu bahwa suami Jung-i adalah pria berkacamata bernama Min-so yang sedang menemaninya di dapur. Min-so dan Jung-i sedang sarapan berdua di rumah mereka. Mereka nampak asyik makan dan ngobrol bersama. Tetapi Min-so sebenarnya dalam kondisi yang gak sehat. Sudah beberapa hari ini dia masuk angin. Tapi demi istrinya, Min-so tetap berusaha berangkat ke kantor mencari uang. Malam harinya ketika pulang kantor, Min-so benar-benar sakit. Ia langsung menuju toilet dan muntah-muntah. Jung-i sangat sedih karena suaminya sakit dan dia membantu suaminya itu untuk segera beristirahat. Keesokan harinya, Jung-i nampak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor Min-so di rumah. Min-so masih belum sanggup pergi ke kantor dan hanya bisa menemani istrinya dari sofa. Suatu pagi ketika kondisi Min-so kelihatan lebih baik, ia nampak buru-buru pergi ke kantor. Jung-i mengkhawatirkan kondisinya, tetapi Min-so tetap memaksa berangkat bekerja. Gak lama kemudian HP Jung-i berdering. Ternyata itu Min-so, suaminya, yang menelponnya dari kantor. Min-so mengatakan bahwa ada dokumen yang tertinggal akibat dia tadi buru-buru. Maka dari itu, Jung-i diminta untuk datang ke kantor Min-so membawakan berkas yang dimaksud oleh Min-so. Singkat cerita, siang harinya Jung-i sampai di kantor Min-so. Ia menunggu di depan dan suaminya menghampirinya. Mereka nampak bermesraan di sela-sela waktu istirahat Min-so itu. Dari balik semak-semak, Hai-i kelihatan mengintip kehangatan pasangan itu. Seolah-olah di kepalanya sudah penuh dengan rencana-rencana nakal yang gak seorang pun tahu. Tapi kita tahu nih kayaknya. Emang tahu ding, bahwa arah rencananya berkaitan dengan kemolekan Jung-i. Ngomong-ngomong, Hai-i ini bos dari Min-so di perusahaan itu. Tapi dia juga adalah mantan pacar dari Jung-i. Malam harinya ketika Hai-i ada di rumah, ia teringat momen ketika ia putus dengan Jung-i. Bukannya galau, dia malah bersemangat untuk mendapatkan Jung-i lagi. Waduh. Gak pakai nunggu lama-lama, keesokan paginya Hai-i menemui Min-so dan mengatakan padanya bahwa ia ingin sekali-sekali main ke rumah Min-so. Karena Min-so ini dasarnya berpikir lempeng, dia nggak curiga dan malah respect sekali pada bosnya itu. Min-so langsung menelpon istrinya, Jung-i, mengabarkan bahwa bosnya akan main ke rumah. Untuk itu, Jung-i diminta menyiapkan makan malam yang enak untuk bosnya. Petang hari, sepulang bekerja, Hai-i dan Min-so menuju rumah Min-so dan Jung-i. Ketika sampai, Jung-i agak kaget karena baru tahu bos Min-so adalah mantannya, yaitu Hai-i. Tapi dia bersikap biasa dan menyambut layaknya kenalan baru. Mereka bertiga lalu menyantap serabi hangat dan wedang galak yang sudah disiapkan oleh Jung-i. Jung-i gak lama kemudian menuju ke dapur sebentar untuk menyiapkan sajian lain. Min-so mencoba membantunya. Hai-i yang ditinggal sendiri tiba-tiba mengeluarkan barang yang aneh. Ia kelihatan memasukkan serbuk semacam bubuk Vinto ke dalam minuman anak buahnya sendiri. Bangsat kau! Ketika Min-so kembali dari dapur dan meminum minumannya, pelan tapi pasti Min-so ambruk ke meja. Ia nampak mabuk sekali, padahal biasanya dia tahan-tahan aja. Jung-i kelihatan panik dengan kondisi suaminya tersebut, tapi Hai-i menggunakan kesempatan itu untuk mencari kesempitan. Bisa banget deh si Hai-i ini ya, gak bisa move on dari Jung-i alias Mbak Tato ternyata. Usut punya usut, serbuk tadi dapat menyebabkan kantuk sehingga Min-so tertidur. Dan disitulah Hai-i lalu ngobrol banyak dengan Jung-i selagi suaminya tidur. Jung-i meminta Hai-i melupakannya, tetapi Hai-i ngotot merayu Jung-i lagi dengan mengatakan bahwa rudal Min-so itu seperti lombok rawit sehingga gak bisa memuaskan ketika bercocok tanam. Jung-i kena juga hatinya ternyata. Dia jujur mengakui dalam hati kalau Min-so memang gak jos rudalnya karena seperti rudal lombok rawit. Dalam kondisi seperti itu, Hai-i menawarkan dirinya untuk menggantikan Min-so bertukar serabi lempit dan rudal bersama Jung-i. Karena terus didesak dan ya karena skenario filmnya ya gitu.
Jung-i lama-lama runtuh juga pertahanannya. Selagi suaminya tidur, ia mengiyakan ajakan Hae-i untuk melakukan pergenjotan duniawi. Aduh, jatah mantan. Siapa di sini yang... sudahlah, urusan masing-masing ya. Hehehe. Mereka berdua akhirnya bercocok tanam sampai benar-benar puas. Malam berlalu dan pagi datang lagi. Ketika ada di kantor, Hae-i mulai frontal pada Minso. Tanpa malu-malu, dia mengajak rudal Minso yang sebesar lombok rawit dan mengatakan juga bahwa Jung-i lebih pantas untuknya. Minso makin kaget karena atasannya itu mengatakan bahwa Jung-i sudah ia plak foto ketika Minso tidur tadi malam. Minso galau setengah mati jadinya. Ketika sampai di rumah sebagai suaminya yang baik, Minso menanyakan pada Jung-i apa benar bosnya telah menggenjotnya. Jung-i jujur mengiyakan hal itu. Minso merasa amat sedih bercampur marah. Singkat cerita, ketika sedang menyendiri dan merenungi kelemahan masing-masing, suami istri ini kembali berkumpul di ruang tamu. Minso sedih dan mengakui kelemahan rudalnya, sementara Jung-i pun minta maaf akan kelakuannya. Tetapi di situ, Minso mengatakan pada Jung-i bahwa dia rela Jung-i bercocok tanam bersama bosnya, asalkan Jung-i merasa puas. Waduh, gila nih si Minso, sampai segitunya ya. Jung-i sedih mendengar Minso yang mengatakan bahwa ia insecure dengan Hae-i. Minso merasa rudal lombok rawitnya gak pantas untuk bersatu dengan serabi lempit Jung-i. Scene itu sebenarnya mengharukan, tetapi Jung-i agak mendistraksi semuanya dengan malah setelah itu menelpon Hae-i dan mengatakan bahwa Minso mengizinkan mereka berdua cocok tanam bersama. Gak pakai lama lagi, sementara Minso meratapi rudal lombok rawitnya, Jung-i pergi bersama Hae-i dan mereka berdua langsung menuju suatu tempat untuk melakukan pergenjotan duniawi dan cocok tanam sepuas-puasnya. Dan cerita dari film ini pun berakhir.